Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas Sidrap yang sama-sama mengharapkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan amal-amal yang telah kita kerjakan sebelum-sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada sahabat beliau, "Ya Aba Dzar, la an taqdu wa ta'allama ayat min kitabillahi khalaqa mi'an tusalli mi'a rakatain wa la an taqdu wa ta'allama baban min al-'ilmi wa mila bihi aw lam yu'mal khalaqa mi'an tusalli alfa rakatain." Kata Nabi, "Wahai Abu Dzar, kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah, maka ini lebih baik bagimu daripada salat sunnah 100 rakaat." Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Mungkin dari awal Ramadan sampai Ramadan yang ke-12 pada subuh hari ini, pernahkah kita mengerjakan sholat sunnah sehari semalam itu 100 rakaat? Ada Pak? Mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibunya, termasuk yang bicara belum mampu sholat sunnah 100 rakaat sehari semalam. Masya Allah. Tetapi kata Nabi yang disampaikan kepada sahabatnya, satu ayat yang kita pelajari, maka ini lebih baik, kata ulama, tidak sama, lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kita bayangkan, apalagi di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala kita. Kalau pahala sunnah yang kita kerjakan, maka seolah-olah menjadi pahala wajib di luar bulan Ramadan. Berarti 100 rakaat pahala wajib. Masya Allah. Satu ayat saja. Apalagi di bulan puasa ini kita punya target, satu hari 1 juz, sehingga nanti selesai Ramadan maka selesai juga Quran. Luar biasa, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala yang begitu besar.
Wala an taqdu, kata Nabi, wala an taqdu fata'allama baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal khalaka min an tusalli al-farqatain. Dan kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu, kata Nabi, apakah engkau mampu mengamalkannya ataupun kau tidak mampu mengamalkannya, maka ini lebih baik bagimu daripada solat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Maka hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rugi Pak, rugi sekali kalau di momen bulan Ramadan ini kita tidak luangkan waktu kita. Ketika ada majelis ilmu diadakan, minimal 5 menit saja kita duduk setelah subuh, setelah ba'da isya, sebelum tarawih, kita mendengarkan daripada ceramah tarawih barang 5 menit, maka pahalanya sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lebih baik tidak sama, kata ulama, lebih baik bagimu daripada salat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Duduk sebentar kita paham ataupun tidak paham, kita mampu mengamalkannya ataupun tidak, maka ini lebih baik bagi kita daripada salat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Maka rugi Pak orang-orang yang setelah salat subuh ini langsung keluar masjid, tidak mendengarkan daripada ceramah subuh, ceramah tarawih ataupun kajian-kajian ilmu. Maka kita maksimalkan hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di Ramadan yang ke-12 ini, maka kita tingkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi keberuntungan kita, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini orang yang beriman. Orang yang beriman ini mahal, Pak. Bahkan kata Nabi lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Kata Nabi, barang siapa yang beriman walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Bayangkan Pak, satu bontang ini punya kita. Ini baru satu bontang. Begitu bangganya diri kita, apalagi satu Indonesia. Hadirin sekecil-kecil iman, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Allah. Jadi nanti di surga, Pak, surganya orang beriman yang imannya yang paling kecil itu, Allah kasih surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Bayangkan keutamaannya orang yang beriman. Maka kita patut syukuri keimanan kita yang Allah berikan kepada kita. Ulama kita katakan, seandainya hari ini kita sujud di dalam masjid sampai kita meninggal dunia, sujud karena rasa syukur kepada Allah, Allah telah berikan kita iman. Hadirin yang mulia, maka ini belum cukup lagi untuk mensyukuri daripada nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, semua manusia mengalami kerugian. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, laki-laki rugi, wanita rugi, yang tinggal di kota rugi, yang tinggal di desa rugi, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan pun rugi, kata Allah. Illal ladzina amanu,
kecuali orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini, Mbak, ada pedagang kaki lima, dia mengatakan rugi, kira-kira berapa ruginya? Paling-paling dia akan mengatakan hari ini saya rugi 1 juta, 2 juta rupiah. Kalau hari ini ada ruko mengalami kerugian, paling-paling dia akan mengatakan rugi saya 10 juta, 20 juta. Kalau hari ini ada perusahaan besar yang mengalami kerugian, maka paling-paling dia akan mengatakan ruginya 1 miliar sampai 10 miliar. Ini baru dunia. Bagaimana hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah sendiri yang mengatakan rugi? Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Masya Allah. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya mengatakan rugi, maka kita tidak bisa bayangkan berapa kerugian yang kita akan dapatkan jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu sebelum kita dilahirkan ke dunia ini oleh ibu kita tidak pernah minta kepada Allah untuk dijadikan orang yang beriman. Tidak pernah kita minta kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Apa yang terjadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita ke dunia ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerugian yang sangat besar yang kita akan dapatkan. Apa kerugiannya hadirin mulia? Salah satu contoh yang terkecil, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman ini akan masuk ke dalam surga, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala abadan selama-lamanya. Berapakah kira-kira selama-lamanya itu? Kira-kira berapa lama itu, Pak? Selama-lamanya itu kira-kira berapa lama? Apakah 1000 tahun, 1 juta tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun? Yang namanya selama-lamanya ada awal tidak ada akhirnya, abadan. Allah, apapun kebaikannya di dunia, jika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah selama-lamanya, abadan. Ulama telah contohkan bagaimana itu kira-kira selama-lamanya bagaimana. Maka satu contoh, kalau ada satu karung jagung, kemudian dikirim oleh Allah satu burung gagak yang memakan satu biji jagung ini setiap 10.000 tahun sekali. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira berapa lama biji jagung ini akan habis dimakan oleh burung gagak? Jadi setiap satu biji jagung dimakan setiap 10.000 tahun sekali. Kira-kira berapa? Ada yang bisa jawab? Masya Allah, gak bisa kita bayangkan. Tetapi kata ulama, yang namanya dimakan lama dan kelamaan pasti akan habis.
entah berjuta triliunan tahun. Tetapi yang namanya selama-lamanya tidak ada batas. Dia akan disiksa ke dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah. Maka inilah keberuntungan yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang beriman, hadirin mulia. Maka kita patut syukuri keimanan kita yang dalam hati kita ini lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Allah. Makanya kita ini jangan minder, ya? Ketika kita melihat orang-orang di luar sana yang tidak beriman begitu kaya, begitu hebat, padahal hadirin mulia, keimanan kita yang terkecil ini Allah berikan nilai surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Allah Akbar. Maka hadirin mulia, kita senantiasa berprasangka baik ketika kita mungkin melihat saudara-saudara kita di luaran sana muslim tapi belum lagi sholat, maka kita pandang dengan kebaikan. Jangan merasa diri kita hari ini sudah kita ibadah, sholat. Orang yang belum sholat di luar sana, maka kita merasa lebih baik daripada mereka. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama kita katakan mungkin bisa jadi saudara-saudara kita di luar sana yang belum sholat, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka lebih baik mungkin dia akan beribadah kepada kita. Kita lihat di luar sana orang-orang yang tidak beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, bagaimana ibadah mereka kepada Allah begitu luar biasa, bagaimana sedekah mereka begitu luar biasa. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita patut syukuri keimanan kita ini. Hari-hari kita syukuri. Alhamdulillah ala bi nikmatil iman wal islam. Inilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan keimanan di dalam diri kita. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika kita beriman, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Orang yang beriman jika tidak beramal soleh maka akan rugi juga. Ruginya apa hadirin yang mulia? Kita beriman kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala masukkan surga. Tapi kalau tidak beramal soleh, ya kita singgah dulu, Pak. Dicuci dulu di dalam neraka. Kan kita pengen mau langsung masuk surganya Allah tanpa hisab. Maka kita beramal sungguh-sungguh, beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haq. Dan orang yang beriman, orang yang beramal soleh pun rugi, kata ulama. Meskipun tidak sebesar ruginya orang yang tidak beriman, rugi juga. Hari ini kita telah beriman, kita sudah sholat, Pak, kita sudah baca Quran, kita sudah puasa, kita sudah menunaikan haji dan umroh, tetapi tidak ada rasa risau di dalam hati kita terhadap saudara kita. Ketika kita dari rumah kita menuju masjid, apakah pernah terbetik di dalam hati kita, saudara-saudara saya yang belum sholat ke masjid ini untuk bisa diajak? Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat, di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bertanya kepada orang saudara-saudara kita, mengapa engkau tidak beramal? Maka saudara-saudara kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, belum ada seorang pun yang datang ke rumah saya mengajak saya untuk beramal. Masya Allah. Maka kita ditanya itu nanti, Pak, tetangga-tetangga kita, wahai fulan, sudahkah engkau, benarkah engkau belum mengajak dia? Ini menjadi tanggung jawab kita.
Menjadi tugas kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mengajak kebaikan dalam kesabaran. Kemuliaan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak yang belum sholat bagaimana bisa meramaikan masjid. Ada terfikir, terbenak dalam hati kita, bagaimana bukan hanya saya yang baik, bagaimana keluarga saya menjadi baik, bagaimana tetangga saya menjadi baik, bagaimana kampung saya menjadi baik, bagaimana negara saya menjadi baik, bagaimana umat seluruh alam menjadi baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penting, Pak, kita menjadi umat yang terbaik. Bagaimana caranya? Allah firmankan, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Ada syaratnya, Pak. Menjadi umat yang terbaik ini ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita ini adalah umat yang terbaik? Kalau dibandingkan ibadahnya umat-umat terdahulu, ibadahnya umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, jauh, Pak, sama ibadah kita sekarang ini. Umur kita ini kata Nabi 60-70 tahun saja. Kalau umatnya Nabi Musa ini, Pak, ada yang hidup sampai 1000 tahun, ada yang hidup sampai 15.000 tahun. Masya Allah. Kalau dibandingkan sholat kita sekarang, Pak, dibanding dengan sholatnya umatnya Nabi Musa, ini tidak ada apa-apanya sholat kita. Bayangkan itu umatnya Nabi Musa, dalam riwayat, kalau umatnya Nabi Musa ini sujud, itu batu sampai cekung ke dalam, saking lamanya sujud. Masya Allah. Hari ini kita sujud, Pak, ini saja ambal masjid ini belum ada yang bolong, Pak. Saya lihat, Pak, ya? Masya Allah. Dibandingkan, kalau dibandingkan ibadah kita sudah bangga ibadah kita. Dibanding ibadahnya umatnya Nabi Musa, tidak ada apa-apanya, jauh sekali. Kalau mereka ruku itu, Pak, di dalam riwayat dikatakan itu burung itu sampai bisa bersarang di atas punggung mereka. Masya Allah. Saking lamanya itu rukunya. Mau dibandingkan dengan sholat kita, tidak ada apa-apanya. Umur mereka ribuan tahun. Umur kita, Pak, Masya Allah. Kita ini umat Nabi, umat akhir zaman, yang paling kecil-kecil, ibadahnya sedikit. Apa yang membuat kita ini menjadi umat yang terbaik kata Allah? Ta'muruna bil ma'ruf, yang tidak dikerjakan oleh umat-umat terdahulu. Jadi umat terdahulu itu mereka tidak dakwah. Yang dakwah itu nabinya. Mereka cuma ibadah saja. Hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan SK kepada kita, yaitu melanjutkan daripada risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwakan ini agama. Bagaimana bukan hanya diri kita baik, tetapi keluarga kita, istri, anak kita. Pernahkah kita pikir, bukan hanya dalam rumah tangga kita baik, bagaimana tetangga saya, apakah sudah sholat atau belum? Ini yang akan menjadikan kita umat yang terbaik. Tetapi kalau kita tidak dakwah, hadirin mulia, maka kita tidak bisa mendapatkan predikat daripada umat yang terbaik. Terserah kita mau pilih yang mana. Apakah kita ingin menjadi umat yang terbaik? Kita dakwah kepada keluarga kita. Minimal orang-orang yang kita kenal, ajak mereka. Oh, saya sudah ajak, Ustaz, tapi dia tidak mau ini. Perkara dia mau atau tidak, itu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tingkatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita, kepedulian kita kepada saudara kita, sehingga kelak hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak kita Allah Subhanahu wa taala cap kita, Allah stempel kita menjadi umat yang terbaik. Apa keutamaannya umat yang terbaik? Kata Nabi SAW, diharapkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umatku, kata Nabi SAW. Masya Allah. Bukan karena ibadahnya, Pak, tetapi karena dakwahnya. Hari ini kita alhamdulillah salat. Bagaimana kita ajak saudara kita bisa salat? Alhamdulillah hari ini kita bisa baca Quran 1 juz, 2 juz setiap hari. Bagaimana kita ajak keluarga kita bisa juga seperti itu? Karena kemuliaan kita ini kemuliaan umat akhir zaman dengan dakwah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kita dengan dakwah. Maka kita niatkan di akhir-akhir kehidupan kita senantiasa bukan hanya diri kita baik, tetapi bagaimana kita bisa mengajak keluarga kita, tetangga kita, semua bisa baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu saja yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada keberkahan yang Allah SWT berikan kepada kita. Apa yang kita dengarkan ini kita niat amalkan dan niat sampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita. InsyaAllah untuk sempurnanya majelis ini kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا وذرية طيبة وزوجة صالحة تعيننا في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهد أهلنا وقريبنا وجيراننا وأهل قرياتنا ومن هوى عليها أجمعين. اللهم اهدنا واهد علماءنا وأمراءنا وزعماءنا وقوم المسلمين أجمعين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلهم متالفين متناشرين عليك القيم. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Subhanallah, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.